Halo semua, kami akan menampilkan hasil dari tugas yang kami dapat guna menjadi salah satu syarat lulus mata kuliah statistika bisnis. Kami dari kelompok D dengan anggota 4 orang. Yang pertama Niputu Bintari dengan NIM 210.312. Yang kedua ada Niputu Erika Yudiani dengan NIM 210.337. Dan saya sendiri IGD Area Wajah Mayesa dengan NIM 210.345 dan Umar Abdul Aziz dengan NIM 210.353. Ya, langsung ke penjelasan karena saya yang pertama. Permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang akan diteliti pada jurnal analisis menggunakan e-filing oleh wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan e-taut 2 adalah mengenai masih rendahnya wajib pajak orang pribadi dalam penggunaan sistem e-filing untuk pelaporan SPT dan lebih memilih datang ke kantor pelayanan pajak secara langsung. Jadi, penelitian meneliti mengenai apa faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan e-filing oleh wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 atau UTAUT 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Niputu Erika Yudiani. Saya sebagai penyaji berikutnya. Di sini saya akan menyampaikan metode yang digunakan dalam analisis penggunaan e-filing oleh wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan UTAUT 2. Dalam analisis ini menggunakan dua metode yang digunakan, yakni pertama dengan non-probability sampling dengan teknik accidental sampling, dan yang kedua ada teknik sampel. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan masing-masing pengertian dari metode tersebut. Yang pertama ada teknik accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, sehingga peneliti bisa mengambil sampel pada siapa saja yang ditemui tanpa perencanaan sebelumnya. Teknik ini termasuk dalam teknik pengambilan sampel non-probability sampling dalam penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel non-probability sampling sendiri merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi sampel tersebut. Lalu yang kedua ada cara sampel adalah cara pengumpulan data dengan jalan meneliti sebagian kecil dari seluruh anggota menjadi objek penelitian. Dengan kata lain, sampling adalah cara mengumpulkan data dengan mencatat atau memilih sampelnya saja. Hasil yang diperoleh dari cara sampel ini merupakan data perkiraan atau estimate value, dan berdasarkan data perkiraan dari sampel ini dapat ditaksir atau diperkirakan karakteristik sifat-sifat sesungguhnya dari populasi yang sedang diteliti. Untuk memperoleh nilai perkiraan yang baik, sampel tersebut harus bersifat representatif atau mencerminkan atau mewakili populasi. Untuk memperoleh sampel yang representatif atau suatu metode atau tata cara untuk disebut sebagai metode penarikan sampel atau metode sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik penyebaran kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah regenerasi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa ekspektasi kinerja, faktor sosial, kondisi yang memfasilitasi, dan motivasi hedonimisme tidak berpengaruh pada penggunaan e-filing wajib pajak orang pribadi. Ekspektasi usaha, nilai harga, dan kebiasaan berpengaruh positif pada penggunaan e-filing oleh wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tabanan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan penyebaran 100 kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan, yang menggunakan e-filing dalam menghasilkan respon rate dan usable respon rate sebesar 100%. Rincian karakteristik responden tersebut akan saya jabarkan pada tabel 2 berikut ini. Penjelasan dari tabel 2. Tabel 2 ini menunjukkan rincian karakteristik responden penelitian. Responden penelitian sebagian besar adalah perempuan dengan jumlah 55 orang, sedangkan responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 45 orang. Responden penelitian sebagian besar berprofesi sebagai pegawai swasta dengan jumlah 62 orang, pegawai negeri berjumlah 19 orang, wira swasta berjumlah 9 orang, dan lainnya berjumlah 10 orang. Adapun yang dimaksud pekerjaan lainnya dari responden penelitian diantaranya ada notaris, konsultan pajak, serta pensiunan PNS maupun BUMN. Responden penelitian sebagian besar atau baru menerapkan e-filing sejak tahun 2018 sebanyak 57 orang, dan di tahun 2017 sebanyak 24 orang, di tahun 2016 sebanyak 11 orang, di tahun 2015 sebanyak 14 orang, di tahun 2014 ada hanya 1 orang, dan di tahun 2013 atau sebelumnya sebanyak 3 orang. Jadi dalam analisis ini, metode penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif yang bersifat asosiatif. Objek penelitian ini adalah lebih berpengaruh kepada ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, faktor sosial, kondisi yang memfasilitasi,
motivasi hedonisme, nilai harga, dan kebiasaan pada penggunaan e-filing oleh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan. Baik, untuk metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode non-probability sampling dengan teknik accidental sampling. Teknik accidental sampling ini, seperti saya jelaskan di awal tadi, merupakan teknik sampling dengan datang langsung ke lokasi penelitian dan mengambil responden secara kebetulan. Siapapun yang ditemui dan dilihat atau cocok dengan karakteristik sampel penelitian akan dijadikan sebagai sumber data tersebut. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan yang melaporkan SPT mereka melalui e-filing pada tahun 2018, yaitu berjumlah 38.704 orang dengan sampel sebanyak 100 orang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode survei berupa kuesioner. Dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regenerasi linier berganda. Halo semuanya, perkenalkan saya Nit Putu Bintari. Di sini saya akan menampilkan proses dari pengambilan data dari sebuah jurnal yang kita ambil, yaitu yang berjudul Analisis Penggunaan E-Filing oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan UT-AUT2 atau dengan kepanjangan yaitu Unified Theory of Acceptance and Use of Technology Tool. Baik, langsung saja kita ke penjelasan. Nah, pada proses pengambilan data ini kita menampilkan dalam bentuk tabel. Nah, pada tabel ini kita analisis yaitu ada dua proses pengambilan data, yaitu dengan proses selecting dan filtering. Yang pertama pada proses selecting, mohon maaf sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai dari pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan penyebaran 100 kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan yang menggunakan e-filing dan menghasilkan response rate dan usable response rate sebesar 100%. Yang pertama adalah proses pengambilan data selecting. Pada proses selecting ini kita bedakan menjadi dua jenis kelamin, yaitu antara jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Nah, pada tabel ini menunjukkan responden penelitian sebagian besar adalah perempuan dengan jumlah 55 orang, sedangkan responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 45 orang dengan total jumlah responden adalah 100 orang. Selanjutnya adalah proses filtering. Nah, pada proses filtering ini kita filtering dari pekerjaan dari wajib pajak orang pribadi itu sendiri. Yang pertama adalah responden penelitian sebagian besar berprofesi sebagai pegawai swasta dengan jumlah 62 orang. Kemudian sebagai pegawai negeri berjumlah 19 orang. Sebagai wira swasta berjumlah 9 orang. Selanjutnya disebut lainnya yaitu berjumlah 10 orang. Adapun yang dimaksud dengan pekerjaan lainnya dari responden penelitian ini diantaranya yaitu notaris, konsultan pajak, serta pensiunan PNS atau BUMN. Selanjutnya adalah filtering yang ketiga yaitu dari penggunaan e-filing itu sendiri. Nah, yang pertama adalah penggunaan e-filing itu sendiri sebelum tahun 2013 adalah sebanyak 3 orang, pada tahun 2014 sebanyak 1 orang, pada tahun 2015 sebanyak 4 orang, pada tahun 2016 sebanyak 11 orang, pada tahun 2017 sebanyak 24 orang, pada tahun 2018 sebanyak 57 orang. Dengan total responden yaitu 100 orang responden. Baik, sekian penjelasan mengenai proses dari pengambilan data. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan metode yang telah diolah. Di sini ada tabel hasil uji validitas. Tabel ini menunjukkan bahwa koefisien korelasi dari seluruh instrumen lebih besar dari 0,3. Koefisien korelasi yang lebih besar dari 0,3 berarti instrumen penelitian valid dan layak digunakan dalam penelitian. Di sini ada tabelnya. Lanjut, di sini ada tabel 4, hasil uji reliabilitas. Tabel 4 menunjukkan bahwa
Cronbach alfa dari seluruh variabel lebih besar dari 0,70, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen kuesioner tersebut reliabel. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi variabel terikat, variabel bebas, atau keduanya mempunyai distribusi yang normal atau tidak. Model regresi penelitian dikatakan normal apabila ASYMP, SIG, 2 Taylor lebih besar dari level signifikan yang dipakai 0,05 hasil uji normalitas penelitian. Tabelnya ada di bawah. Lanjut. Di sini ada tabel 5, hasil uji normalitas. Tabel 5 menunjukkan bahwa SMP, SIG, 2 Taylor bentuk persamaan model regresi penelitian ini adalah 0,200, di mana angka tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti model regresi tersebut berdistribusi normal. Uji multikolonialitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Jika nilai toleransi lebih besar dari 0,1, 10%, atau PIF kurang dari 10, maka dikatakan tidak ada multikolonialitas. Tabelnya ada di bawah. Sini ada tabel 6, tabel hasil uji multikolonialitas. Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai toleransi masing-masing variabel lebih besar dari 0,1 dan nilai PIF lebih kecil dari 10. Sehingga dapat dinyatakan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi gejala multikolonialitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terjadi gejala ketidaksamaan varians dari residual pengamatan dan pengamatan lain. Model regresi dapat dikatakan bebas dari gejala heteroskedastisitas jika tingkat signifikansi lebih dari 0,05. Tabelnya ada di bawah. Di sini ada tabel 7. Hasil uji heteroskedastisitas. Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai signifikan masing-masing variabel lebih besar dari 0,05, yang berarti model regresi dapat penelitian ini bebas dari gejala heteroskedastisitas. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas pada variabel terikat. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 25 for Windows. Tabelnya ada di bawah. Lanjut, ada di sini tabel 8 hasil regresi linear berganda. Model summary besarnya negosiasi R⁻2 untuk variabel terikat penggunaan F-link adalah sebesar 0,451. Hal tersebut menunjukkan bahwa variasi penggunaan F-link dapat dijelaskan oleh variabel ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, faktor sosial, kondisi yang memfasilitasi, motivasi hedonisme, nilai harga, dan kebiasaan sebesar 45,1%, sedangkan sisanya sebesar 54,9%. Tabelnya ada di bawah. Halo, perkenalkan saya dengan Bintari. Untuk penjelasan selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil pengolahan data dari sebuah jurnal yang kami ambil, yaitu yang berjudul Analisis Penggunaan E-Filing oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan UT-AUT2 atau dengan kepanjangan yaitu Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2. Baik, langsung saja. Untuk kesimpulan ini, kami sajikan dengan menggunakan tabel yang terdiri dari kolom variabel, beta value, signifikan, tingkat signifikan, dan deskripsi hasil. Nah, untuk yang pertama, mengenai penjelasan variabel yang pertama, yaitu variabel ekspektasi kinerja pada penggunaan E-filing. Nah, dari hasil perhitungan statistik ini, pengaruh ekspektasi kinerja pada penggunaan E-filing menunjukkan nilai beta value-nya yaitu minus 0,067 dengan tingkat signifikan. Uji satu variabel terekspektasi kinerja ada
adalah sebesar 0,704 yang lebih besar dari 0,05. Nah, hasil tersebut menunjukkan bahwa H1 ditolak, yang berarti ekspektasi kinerja variabel ini tidak berpengaruh pada penggunaan e-filing. Selanjutnya ada variabel perhitungan ekspektasi usaha pada penggunaan e-filing. Nah, nilai beta value-nya ini menunjukkan nilai 0,313 dengan tingkat signifikan uji satu variabel ekspektasi usaha adalah sebesar 0,016 yang lebih kecil dari 0,05. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa H2 diterima, nah yang berarti ekspektasi usaha pengaruh positif pada penggunaan e-filing. Selanjutnya, variabel faktor sosial pada penggunaan e-filing. Pada perhitungan statistik ini menunjukkan nilai beta value-nya adalah minus 0,197 dengan tingkat signifikan uji satu variabel faktor sosial adalah sebesar 0,068 yang lebih besar dari 0,005. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa H3 ditolak, yang berarti faktor sosial tidak berpengaruh terhadap penggunaan e-filing. Selanjutnya, hasil perhitungan statistik dari variabel kondisi yang memfasilitasi pada penggunaan e-filing. Nah, nilai betanya menunjukkan nilai 0,001 dengan tingkat signifikan uji satu variabel kondisi yang memfasilitasi adalah sebesar 0,997 yang lebih besar dari 0,05. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa H1 ditolak, yang berarti kondisi yang memfasilitasi tidak berpengaruh pada penggunaan e-filing. Selanjutnya, variabel motivasi hedonisme pada penggunaan e-filing. Hasil perhitungan statistiknya menunjukkan nilai beta value-nya 0,102 dengan tingkat signifikan uji satu variabel motivasi hedonisme adalah sebesar 0,536 yang lebih besar dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa H5 ditolak, yang berarti motivasi hedonisme tidak berpengaruh pada penggunaan e-filing. Nah, hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hal-hal seperti kesenangan, prestis, dan gengsi dari wajib pajak bukan merupakan faktor pendorong wajib pajak memilih untuk menggunakan e-filing untuk melaporkan SPT mereka. Selanjutnya, variabel hasil perhitungan statistik variabel nilai harga pada penggunaan e-filing menunjukkan nilai beta yaitu 0,406 dengan tingkat signifikan uji satu variabel nilai harga adalah sebesar 0,005 yang lebih kecil dari 0,05. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa H6 diterima, yang berarti nilai harga berpengaruh positif pada penggunaan e-filing. Dan yang terakhir adalah ada variabel perhitungan statistik, yaitu kebiasaan pada penggunaan e-filing. Untuk nilai value-nya sendiri adalah 0,335 dengan tingkat signifikan uji satu sisi variabel kebiasaan adalah sebesar 0,017 yang lebih kecil dari 0,05. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa H7 diterima, yang berarti kebiasaan berpengaruh positif terhadap penggunaan e-filing. Berarti ada 3 variabel yang sangat berpengaruh dalam uji analisis dalam melaporkan SPT e-filing ini, yaitu ada variabel ekspektasi usaha, yang kedua ada variabel nilai harga, dan yang terakhir adalah variabel kebiasaan. Baik, sekian saya dapat bacakan mengenai kesimpulan hasil pengolahan data yang kami analisis dari sebuah jurnal yang berjudul Analisis Penggunaan E-Filing oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan UT-AUT2. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.